Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian dan bapak ibu wali siswa di rumah yang berbahagia, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran daring ini, tema 8 subtema 2 pembelajaran 2, pada jam pelajaran 5, ke-6 dan ke-7 tentang siklus air dan bencana kekeringan. Wah, kalau tadi kita telah membahas bagaimana pola gerak lantai, maka kita sekarang akan membahas tentang siklus air dan bencana kekeringan yang terjadi. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, peristiwa siklus air yang sudah pernah kita bahas sebelumnya itu sebenarnya merupakan peristiwa sehari-hari yang terjadi di daerah kita ya, di wilayah kita, di rumah kita, yang kita tidak sadari sebenarnya, di mana siklus air itu sendiri menghasilkan air-air yang bersih. Walaupun kita tahu beberapa sungai, danau, atau laut sekalipun yang tampak kotor, tetapi ketika dia mengalami penguapan, maka dia selalu yang menguap adalah air-air yang bersih, sehingga kotoran-kotoran yang ada pada air itu tidak ikut menguap. Itulah kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air yang menguap adalah air yang betul-betul bersih. Sehingga seperti pada gambar di layar, ketika tampak hujan, maka air hujan itu adalah air-air yang betul-betul bersih dan suci. Maha suci Allah Subhanallah. Kemudian air hujan yang jatuh itu, anak-anakku sekalian, akan diserap oleh tanah ya. Setelah diserap oleh tanah, dia akan menjadi air tanah, air yang mengalir di permukaan tanah. Jadi air ini jernih, bersih, karena tersaring oleh lapisan-lapisan tanah dan akar-akar tumbuhan. Nah, air tanah ini kalau kita mau mendapatkannya, bisa kita membuat sumur seperti di desa-desa dengan cara digali ya, dengan lubang sumur yang dalam sekali. Kemudian bagaimana dengan air yang tidak terserap oleh tanah? Maka air akan terus mengalir menjadi air permukaan. Dia akan menuju tempat yang lebih rendah. Misalnya di perkotaan. Perkotaan itu kan tanahnya sudah banyak tertutup aspal, semen, paving, dan lain sebagainya. Maka air hujan akan mengalir menuju tempat yang lebih rendah, yaitu nanti bermuara kepada sungai, bermuara kepada danau maupun laut. Nah, maka disebutkan bahwa air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga dia mengalir ya, tidak diserap oleh permukaan tanah, tetapi air itu mengalir di permukaan tanah, kemudian bisa menguap kembali. Nah, seperti misalnya di perkotaan penuh dengan aspal, kemudian ada hujan, airnya setelah mengalir, kemudian ada sisa-sisa air, kok tiba-tiba itu hilang, maka karena sinar matahari yang terik, dia akan dapat mampu menguapkan material-material air itu sehingga air menjadi menguap. Nah, itu pada musim kemarau, air hujan yang turun itu menjadi berkurang, sehingga pada musim kemarau itu terjadi yang banyak adalah penguapan. Nah, kalau hujan tidak turun dengan sangat lama, maka yang muncul adalah kekeringan. Nah, kekeringan itulah yang dapat menghambat proses kehidupan itu sendiri. Manusia akan kurang air, air tanah jadi berkurang, sumur bisa menjadi kering, sehingga dapat menimbulkan bencana juga. Nah, setelah membaca teks dan sesuai dengan penjelasan Pak Ali, mari kita berdiskusi anak-anakku dengan para orang tua untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, peristiwa apa saja yang terjadi pada teks di atas, siklus air membawa dan bencana kekeringan? Bagaimana terjadinya proses siklus air ya, sehingga air bersih yang terjadi? Apa yang dimaksud dengan air tanah? Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Kemudian selanjutnya, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor daripada air tanah? Apa akibat musim kemarau yang panjang? Apa saja yang mungkin terjadi? Nah, itu tugas dikerjakan
kemudian nanti disetor via grup WA di pembelajaran daring ini. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ini ada contoh gambar poster tentang siklus air. Maka bagaimana supaya memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya, bahwa sumber air itu adalah sumber kehidupan. Ini contoh kata-kata pada poster. Jadi seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang kemarin, bahwa poster itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, poster itu ada gambar, kemudian ada pesan. Nah, temanya kali ini membuat poster siklus air ya. Contoh pada gambar, pesan yang dimuat adalah air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Nah, anak-anakku sekalian, bersama ibu bapak di rumah, kalian diberi tugas untuk membuat poster semacam ini. Dan di belakang saya ini juga ada poster bumi ya, bumi kita. Di kelas-kelas kita juga ada poster banyak ya, di kelas kita itu banyak poster. Kemudian ini juga poster di atas. Nah, anak-anakku sekalian diminta untuk membuat poster juga dari gabus putih. Setelah dibuat, nanti bisa disetor pada saat masuk sekolah. Tetapi jika selesai dibuat, dapat difoto, kemudian foto seperti biasa dikirim ke grup WA kita. Nah, yang terakhir, anak-anak, mari kita renungkan hari ini di pembelajaran terakhir ini kita belajar tentang apa ya? Kita renungkan bersama orang tua. Nah, kemudian kita punya tugas bersama orang tua di rumah, bahwa kalian diminta untuk menggambar bagan tentang siklus air. Kemarin sepertinya sudah dibuat bagan, tinggal di foto ulang, kemudian kita setor kembali. Bagi yang belum, tetap bersama orang tua didampingi untuk menggambar bagan tentang siklus air. Jadi siklus itu terdiri dari bagan-bagan, misalnya air dari sungai menguap menjadi embun, menjadi awan, mendung, hujan, dan lain sebagainya. Dibuat dengan gambar bagan. Saya kira demikian pembelajaran hari ini tanggal 17 Maret 2020 kita akhiri. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk istirahat siang nanti. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.